Perkenalkan, nama saya Putri Aditya Pratama, nomor NPM 19060381602. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian, sifat-sifat, dan contoh soal dari gradien. Gradien pada analisa vektor itu misalkan ada fungsi P pada titik X, Y, Z yang terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titiknya di suatu daerah tertentu, maka gradien dari P dapat didefinisikan dengan 16 kali P. Untuk 16 sendiri merupakan vektor yang dirumuskan dengan do per do X ditambah komponen I plus do per do Y komponen J plus do per do Z komponen K. Untuk P sendiri merupakan suatu fungsi skalar, sehingga hasil dari 16 kali P dapat dirumuskan seperti ini. Dilihat dari bentuknya, gradien merupakan suatu fungsi vektor. Untuk perhitungan dari gradien dapat menggunakan sifat-sifat seperti berikut ini. Contohnya, 16 kali hasil penjumlahan Pi dan Si dapat dihitung dengan 16 kali Pi plus 16 kali Si. Dan juga 16 kali hasil perkalian C dan I, maka dapat dihitung dengan C kali hasil perkalian Pi dan 16. Kemudian ada juga 16 kali hasil perkalian Pi dan Si dapat dihitung dengan Pi kali 16 kali Si ditambah Si kali 16 kali Pi. Untuk lebih jelasnya tentang perhitungan gradien dapat dilihat pada contoh soal berikut. Jika ada Pi sama dengan 2xz pangkat 4 dikurangi x pangkat 2y pada titik 2, min 2, dan 1, maka dapat dicari gradien dan besar gradiennya. Tadi sudah dirumuskan bahwa gradien adalah do Pi per do X di komponen I ditambah do Pi per do Y komponen J plus do Pi per do Z komponen K. Sehingga Pi di soal dapat dimasukkan ke dalam rumus yang tadi itu. Sehingga akan dihasilkan penjumlahan seperti ini. Pada setiap komponennya dapat diturunkan dan di komponen I diturunkan terhadap X sehingga menghasilkan 2Z pangkat 4 min 2XY, dan di komponen Y diturunkan terhadap Y sehingga menghasilkan min X pangkat 2, dan di komponen K diturunkan dengan Z sehingga menghasilkan 8XZ pangkat 3. Kemudian akan didapatkan persamaan seperti ini. Dari titik yang ada pada soal, kita bisa masukkan titik itu ke dalam persamaan, sehingga akan menghasilkan 10I min 4Y plus 8K. Dan ini merupakan gradiennya. Dan untuk menghitung besar gradiennya, kita bisa menggunakan rumus besaran vektor, yaitu dengan akar 10 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2, sehingga besaran vektornya adalah 2 akar 93. Dan untuk aplikasi dari gradien dapat dijelaskan oleh teman saya, Alvin. Perkenalkan, saya Alvin Zahran Majid, NPM 1906355724, akan menjelaskan tentang aplikasi dari turunan berarah atau gradien. Nah, yang pertama ada gaya listrik. Nah, kalau misalnya kita menggosokkan penggaris ke rambut, kemudian penggaris itu didekatkan ke potongan kertas kecil-kecil, maka kertas tersebut akan tertarik pada penggaris seperti ini. Nah, gaya tarik-menarik itu disebut dengan gaya listrik karena adanya muatan listrik. Nah, untuk mencari gaya listrik itu bisa digunakan rumus gradien dari fungsi skalar, di mana fungsi skalarnya itu adalah potensial dari medan gravitasinya. Nah, selanjutnya ada juga kuat medan gravitasi. Jadi medan gravitasi itu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi.
Dan gaya gravitasi yang bekerja pada benda itu juga bisa menghasilkan kuat medan gravitasi. Nah, kuat medan gravitasi itu merupakan besaran vektor. Nah, jadi suatu benda akan dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi oleh benda lain. Nah, rumus kuat medan gravitasi adalah minus nabla dari pi. Sebenarnya masih ada lagi aplikasi yang lain, seperti untuk mencari koordinat kartesian atau koordinat silinder, ada juga koordinat bola, dan juga untuk memecahkan rumus atau persamaan medan listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Zufar Shidiki dari Teknik Komputer Angkatan 2019 dengan NPM 1906362. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan mengenai diferensi vektor. Dan nanti akan saya menjelaskan seputar pengertian, rumus, dan juga aplikasi dari diferensi vektor itu sendiri. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke aplikasinya, alangkah baik kita mengenali dulu apa itu diferensi vektor. Jadi diferensi vektor itu sendiri merupakan hasil skalar yang dihasilkan dari dot product antara turunan vektor atau nabla dengan suatu vektor yang lain. Nah, dapat kita notasikan dengan div a. Jadi untuk rumusnya div a itu sama dengan nabla dot a. Dan dapat dituliskan juga menjadi d per dx i ditambah d per dy j tambah d per dz k, didotkan dengan A1i tambah A2j dan tambah A3k. Dan hasil akan menjadi dA1 per dx tambah dA2 per dy tambah dA3 per dz. Dan setelah kita hitung dan kita masukkan angkanya, akan hasilnya berupa skalar seperti itu. Nah, untuk sifat-sifat divergensi itu sendiri ada beberapa. Di sini akan saya jabarkan. Jadi yang pertama, ketika nabla didotkan dengan skalar A dikalikan vektor F ditambah skalar B dikalikan vektor G. Nah, dapat kita pecah dengan distribusi menjadi A dikali nabla didotkan dengan F ditambah B dikali nabla didotkan dengan G. Oke, yang kedua, ketika kita mempunyai nabla yang didotkan dengan vektor F yang dikalikan dengan skalar. Dapat kita pecah, jadi sini P dikalikan dengan nabla didotkan dengan F ditambah nabla dikali pi baru didotkan dengan f. Oke, yang ketiga, ketika di sini ada nabla yang didotkan dengan hasil cross. Nah, di sini ada vektor f dicrosskan dengan vektor g. Dan dapat kita tuliskan sebagai nabla dicrosskan dengan f kemudian didotkan dengan g dikurang vektor f didotkan dengan hasil dari nabla cross vektor g. Seperti itu. Dan yang terakhir, ketika nabla didotkan dengan nabla dicrosskan dengan f atau suatu vektor, dan hasilnya akan berupa 0. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Jadi untuk aplikasi yang pertama dari divergensi vektor itu dapat kita temukan dalam fenomena volume gas pada balon. Jadi bagaimana sih kita membuktikannya? Jadi ketika kita punya balon kemudian kita isi dengan udara, nah, perlahan coba kita buat beberapa lubang pada balon tersebut. Kemudian kita tekan perlahan balon tersebut dan akan terasa gas yang bergerak keluar dari dalam balon itu dengan kecepatan tertentu. Nah, volume gas dalam balon tentunya akan berkurang seiring dengan balon itu ditekan. Nah, untuk menentukan jumlah volume gas yang keluar dapat digunakan dari rumus divergensi. Nah, selain itu, untuk volume per detik dari gas yang keluar itu sama aja dengan divergensi dari kecepatan gas tersebut. Jadi untuk menghitungnya dapat kita aplikasikan rumus divergensi vektor yang tadi udah kita bahas. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasannya. Mohon maaf apabila kesalahan, dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hans. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi divergensi yang selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hans Christian, NPM 19063555503 di absen ke-18, analisis vektor.
Nah, di sini sebelum kita masuk ke aplikasi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dari divergensi terlebih dahulu untuk mengetahui matematisnya secara langsung. Nah, di sini kita terdapat vektor A yaitu x kuadrat zi min 2y pangkat 3 z kuadrat j plus x y kuadrat z. Nah, di sini kita diminta untuk mencari divergensi A-nya di titik 1, min 1,0 atau x, y, z-nya. Di sini seperti yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya Zufar mengenai rumus dari divergensi sendiri, yaitu nabla dot A. A-nya itu 1, min 1,0 atau koordinatnya. Jadi penurunan terhadap x, terhadap y, terhadap z-nya di sini kita sudah dapat lihat dan didotkan dengan 1, min 1,0. Untuk dari itu 2xz ini hasil dari turunannya itu dimasukkan. Berarti 2 dikali 1 dikali 0. Nah, karena z-nya itu 0, maka semua yang ada z-nya itu menjadi 0 ya. Nah, ini 0, yang selanjutnya 0, dan yang selanjutnya x, y kuadratnya itu nggak ada z, makanya ada nilainya. Itu x-nya 1 dikali y kuadrat min 1 kuadrat jadi 1 juga, jadi 1. Dan totalnya itu adalah skalar hasil akhirnya dengan nilai 1. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang kedua. Nah, di aplikasi yang kedua ini dia mirip seperti volume gas, tetapi di sini volume air. Volume air contohnya itu volume air yang mengalir pada pipa PDAM. Nah, di sini kita bisa hitung menggunakan integral permukaan seperti yang telah diajarkan pada kalkulus, tetapi kita bisa menggunakannya dengan cara yang lebih mudah. Dan ini juga bekerja pada volume gas, yaitu teorema divergensi Gauss. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini rumus dari teorema Gauss tadi. Dan memiliki persamaan pada penjelasan dari volume gas, yaitu di mana volume total per detik dari fluidanya ini yang terdapat pada permukaan tertutupnya itu, dia akan sama dengan kecepatan divergensi kecepatan dari air yang mengalir pada pipa PDAM-nya. Untuk itu di sini kita bisa lihat itu sama persamaannya, di mana yang integralnya 2 itu merupakan volumenya dan yang integral 3 merupakan divergensi dari kecepatannya. Sama seperti penjelasan di volume gas. Ya, cukup demikian penjelasan mengenai divergensi. Bisa dilanjutkan dengan teman-teman saya yang menjelaskan curl untuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Sedra Putra. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai curl. Pertama, yang perlu kita ketahui, curl merupakan hasil vektor yang dihasilkan dari cross product antara turunan vektor atau nabla dengan vektor. Di sini kita bisa melihat ilustrasi bentuk dari curl. Step merupakan vektor dan difference ini merupakan turunan dari vektor, sehingga membuat bentuk seperti perputaran. Curl ini adalah perputaran yang dihitung merupakan besar dari curl. Kemudian rumus dari curl itu sendiri merupakan nabla di cross dengan vektor. Di sini kita bisa melihat turunan dari vektor delta per delta xi ditambah delta per delta y ditambah delta per delta zk di cross product dengan vektor v1i tambah v2j tambah v3k. Kemudian kita cari seperti biasa menggunakan cara matriks. Kemudian sifat-sifat dari curl. Curl memiliki 6 sifat. Yang pertama adalah nabla di cross dengan f ditambah dengan g merupakan sama dengan nabla cross f ditambah nabla cross g. Kemudian nabla di cross dengan af sama dengan a nabla cross f. Kemudian nabla di cross dengan pf sama dengan nabla p di cross dengan f ditambah p nabla cross f. Lalu yang keempat, nabla di cross dengan nabla di cross dengan f sama dengan nabla dalam kurung nabla di dot f dikurangkan dengan nabla kuadrat f. Kemudian yang kelima, nabla di cross dengan nabla
pi sama dengan 0. Lalu yang keenam yang terakhir, nabla di cross dengan f di cross dengan g sama dengan g dot nabla f dikurang g dalam kurung nabla dot f dikurang dalam kurung f dot nabla dikali g terus ditambahkan dengan f dalam kurung nabla dot g. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi. Ini merupakan salah satu contoh penggunaan nabla. Contohnya ini adalah seperti yang kita tahu, nabla itu pergerakan atau perputaran yang sebenarnya paling gampang dilihat tuh pada air. Nah, contohnya dari aplikasinya ini adalah simulasi air pada game dan animasi 3D. Kita tahu bahwa semua game itu menggunakan vektor untuk sebagai fundamentalnya. Nah, untuk pada air yang paling banyak digunakan itu adalah curl dan divergensi. Di sini kita bisa dapat melihat air pergerakannya. Akan saya play sebentar, hanya beberapa detik. Nah, di sini kita bisa melihat pergerakan dari airnya. Semua ini dapat disimulasikan dan dihitung menggunakan curl. Kemudian ini web yang kita bisa gunakan untuk mencoba-coba pergerakan dari air. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tori. Baik, teman-teman, untuk aplikasi selanjutnya itu ada fenomena kincir air. Nah, kalau dipikir-pikir kan kincir air ini dia selalu berputar dengan istilahnya kecepatan konstan begitu kan. Dan diketahui bahwa berdasarkan teorinya, kecepatan linear dari perputaran kincir air itu sama dengan perkalian silang antara kecepatan sudut dengan vektor posisi jari-jari kincir tersebut. Jadi, kincir air ini punya beberapa jari-jari gitu kan, sesuai dengan bentuk lingkarannya. Dan masing-masing dari titik pada lingkaran tersebut bakal ada vektor posisinya. Nah, kalau kita mengikuti dari teori tersebut dengan definisi curl sendiri, bisa kita definisikan bahwa kecepatan sudut dari kincir air yang bergerak dengan kecepatan konstan itu sama dengan setengah dari curl dari kecepatan kincir pada setiap titiknya. Untuk selanjutnya, aplikasi ketiga ini adalah weather forecast atau prediksi cuaca begitu ya. Kalau dalam mapping cuaca seperti ini, biasanya itu suka ditemukan pola-pola seperti di beberapa titik itu ada konsentrasi tinggi yang terdiri dari kumpulan arah angin tertentu. Dan ini biasanya digunakan untuk analis weather forecast sebagai prediksi kapan atau bagaimana datangnya tornado dan juga badai-badai lainnya begitu. Karena pada dasarnya curl ini dia berupa putaran kan, berupa putaran resultan putaran dari satu titik dari beberapa vektor yang ada begitu. Makanya dengan curl ini para analis itu bisa mendeteksi dan meneliti bagaimana sih perilaku badai dan tornado yang ada begitu. Selanjutnya tidak begitu jauh, tapi di sini mungkin sama seperti weather forecast juga, tapi lebih fokusnya ke matahari begitu. Ada yang disebut dengan badai matahari di mana seketika begitu di satu titik matahari ini akan memunculkan suatu letusan atau cetusan begitu dari akumulasi bahan-bahannya. Dan kalau diteliti melalui pendekatan fisika begitu, matahari ini memiliki sebuah medan magnet begitu. Dan medan magnet ini dapat diukur dengan konsep atau prinsip curl. Dan dengan adanya nilai curl, ada istilahnya matahari ini dia memiliki nilai putaran begitu kan. Ada istilahnya flow di setiap titik-titik permukaannya begitu. Dan ini bisa kita ukur curl-nya begitu. Bila ada nilai curl yang tinggi pada satu titik tertentu, maka bisa diprediksi bahwa akan ada letusan atau build up di satu titik matahari tersebut, sehingga munculnya badai matahari. Untuk selanjutnya ini ada contoh soal. Contoh soal dalam artian aplikasi ketika di soalnya bagaimana curl itu. Jadi misalkan cari curl dari fx, y, z dengan ketentuan persamaannya 3x2, i, 2zj, dan min xk begitu. Dan sesuai definisinya curl ini adalah cross product. Jadi kita bisa kerjakan menggunakan matriks begitu, menggunakan sifat-sifat matriks. Kita cari determinannya dan ditemukan hasil curlnya adalah minus 2i plus j.
Mungkin sekian presentasi mengenai atau penjelasan mengenai aplikasi vektor. Kami izin undur diri. Sekian dan terima kasih.